Jadi prinsip ulun Ya. selama masih bisa melangkahkan kaki, Nggih. selama masih ada umur, Ya. ya kalau Ya. fastabiqul khairat. Kalau kita biasanya kalau 2 hari itu sudah pusing tuh. 2 hari di rumahnya lah. Pusing. Jadi 2 hari itu kalau kada ada agenda tuh pasti ke cabang keranting. Nah itu. Nah, ini langsung kita nih masuk ke pertama Tatayna. Ulun. Sudah mulai tadi di sini mulai. Insya Allah bekam dengan kita Ya. itu sebagian kecil nanti rezekinya ulun infakkan ke lajismu. Kalau nya orientasi pian ini dunia, pian kan mungkin berada di medan ini. Iya. Ya kalau Tat? Ya benar. Nah, jujur-jujuran nih ya lah. Ya jujur. Nah, jadi cara pian mengatasi rasa lelah tuh biasanya kayak apa Tat? Bukan pribadi. Ulun jelaskan. Saya punya istri 1. Satu aja Tat. Ya. 1 ya. Satu untuk selamanya. Selamat datang di Pandiran Warung. Ulun hari raya ini doakanlah di PCM Pagatan. Ngisi Hatip hari raya. Hatip kah? Hari raya. Pagetan. Pagatan habis itu kan ulun minta bantu mereka tuh untuk ke Emel. Kan ada di situ kampung mualaf. Oh, Ulun di Pagetan. Pesisir berarti. Tahu juga bang lah nang tempat mualafnya tuh. Nah jauh aja bagiannya. Beklotok kah? Ada tahu kadang kalau dari Aksesnya. kalau tahu juga bang. Nah jadi julun anak kita berbagi sering sharing lah juga Iya. kan. Ulun di Meratus, ulun tahu di sini kayak apa kan. Iya, betul. Nah siap ya jangan siap-siap. Iya, Arahkan pemuda. iya, Ulun minta handle. iya. Kalau bisa kita julun bermalam oke juga kita julun Iya, kan. Karena boleh. Nah itu jadi pengalaman-pengalaman yang kita di Meratus. Iya. Nah, itu. Julun dikondisikan lah mumpung ulun di situ kan. Nah, paling kadang ulun min 4 kena tuh udah kesana Min tuh. 4 bujur, Pagetan jauh. Makanya Datang. Hai. Pagatan, picam Pagatan. Datang. Ada apa? Iya. Kan itu banyak buah bugis tuh. Ya lo, maksudnya Andreo lo. nanti lo ya. Andreo lo. Iyalah, kayak itulah. Jawab aja. Pagatang, Kintab, Kitapura. Banyak banget dicatat deh ya biasanya. Ada nih Dia di luar kisi-kisinya. kepala padahal sudah. Nah, jadi Ustadz Andi nih aslinya orang Haruyan. Haruyan, Mama Abah Haruyan adalah. asli Haruyan. Nah, asli Haruyan. 100% Haruyan. Menikah dengan orang Tapin, lebih tepatnya rantau. Iya, Sekarang berdomisili di mana? Kalau domisili di rantau. iya. Di seberang Polres, tapi jarang sih di rumah. Buat Masjid Mujahidin rantau aja berarti kok diteteh. Ustadz Andi mana? Ustadz Andi tuh jarang di sini aja. Secara kemari bang sini aja. Masya Allah. Itu kalau tahunya pun jarang benar pun di pintu. Padahal tuan rumah lah. Jadi prinsip ulun Ya. selama masih bisa melangkahkan kaki, Nggih. selama masih ada umur, Ya. ya kalau Ya. fastabiqul khairat. Masya Apalagi sebaik-baik manusia Ya. adalah yang bermanfaat untuk Bagi manusia lain. lainnya. Mas. Kan gitu. Anyar pertama sudah mas dapat sudah kita nih. Bah. Dapat sentuhan sudah lah. Itu, Bang. Dapat tamparan sudah kita nih dari Ustadz Andi nih. Jadi kalau prinsip ulun Ya. hidup ini Ya. ada sebuah kalimat Ah. apa ya, sibukkanlah diri kalian Oh. dengan berbagai kebaikan. Ya. Lebih-lebih itu kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Sebelum kebaikan itu diisi dengan kemaksiatan dan kesia-siaan. Masya Allah. Jadi Luar biasa. jadi kita hidup ini kita harus sibukkan lah. Ya. Kita sibukkan dengan kebaikan-kebaikan. Ya kan? Wajar. Selama kebaikan itu diisi dengan kesia-siaan, apalagi kemaksiatan. Iya. Kita kan umur kada tahu. Iya betul. Kan gitu. Jadi selama kita ada umur, ada waktu yang luang, sibukkanlah. Sibukkan terus. Itu perlu dicamkan untuk kader-kader itu harus tuh. Ya. Itu. Di syarat mati itu kadang mesti harus garing cetat lah. Iya. Kadang mesti harus tuha lah. Iya. Nah jadi yang ulun tulis ini. Ya. Jadi prinsip kita ini ya, hidup itu singkat. Singkat.
Ah, ya kan? Ya. Hidup itu singkat selama masih ada waktu. Saya ingin hidup bermanfaat untuk orang banyak. Masya Allah. Fastabikul Khairat. wah. Luar biasa. Masya Allah. Masya Jadi Allah. beliau ini dakwah di mana-mana sebujurnya. Cuma Sidin konsen juga seperti Ustaz Nazmi tadi ada arahnya kepada mualaf-mualaf komunitas muslim yang di dusun-dusun. Iya. Jadi kalau dihitung hari nih Tat lah, dalam satu pekan itu di rumah tuh berapa hari Tat? Kalau kita biasanya kalau 2 hari itu sudah pusing tuh. 2 hari di rumahnya lah. Ah, pusing. Jadi 2 hari itu kalau kada ada agenda tuh pasti ke cabang keranting larinya. Ya, ya. Nah, pada kemarin agenda kan kita Banjarmasin ngisi di Masjid Ar-Rahim. Ya Rahim. Itu yang kan hari mendapat. Kamis. Nge. Kita berangkat sudah hari Selasa. Masya Allah. Hari Selasa tuh kita silaturahmi ke Masjid As-Salam Landasan Ulim. Ya. Habis itu ke Prop Pridani Fiji, Nge. Ketua UPM, Jalan Fukan. Nah, habis itu dengan keluarga-keluarga. Nah, itu jadi kita manfaatkan waktu yang sebelum itu silaturahmi. Oh. Jadi silaturahmi ini kan untuk menambah rezeki, memanjangkan umur. Iya. Nah, baru kita kajian sama ibu-ibu. Nah, itu dulu tuh. Luar biasa. Luar biasa. Jadi kita sibukkanlah dengan kebaikan. Ya kan? Sebelum kebaikan itu diisi dengan kejelekan, kemaksiatan. Terutama nih Tat lah yang biasa melalaikan Tat lah. Ya. Terkadang kan kadang sadar ulun nih pribadi Tat lah. Iya. Ada sadar geser scroll 2 jam Tat. Nah, itu kan. Apalagi kalau apalagi kita kan sudah ibaratnya kan sudah dewasa sudah. Iya, jujur. Berpikirlah untuk investasi akhirat. Kan gitu. Hidup kita, langkah kita bagaimana agar hidup dan kegiatan kita itu bernilai ibadah. Masya Allah. Ya gitu. Jadi setiap detik apa supaya bernilai ibadah. Jadi tidak ada kesia-siaan. Iya, dimaksimalkan Tat. Dimaksimalkan lah. Iya. Memang kita disuruh berusaha. Ya Allah. Tapi bagaimana usaha itu sebagai ibadah dan investasi akhirat. Nah itu. Nah, ini langsung kita nih masuk ke pertama Tat nah. Urun. Sudah mulai tadi mulai. Gimana di pranknya. Sudah lanjut. Masya Allah. Iya sudah. Nggak ada bagus ya. Tapi daging isinya daging. Ya. Dan natural. Ya natural, ada Bapak. Memang harus gitu. Iya. Ya amun yang terlalu serius kita kadang juga kaku. Iya. Ya kalau itu. Apa aja Tat sumber-sumber kekuatan iman yang dapat membangun atau meningkatkan girah dakwah nih? Kalau sumber-sumber kekuatan iman yang dapat membantu meningkatkan gairah dakwah itu sebenarnya kekuatan iman itu dakwah perlu iman. Iman itu tauhid. Kan gitu. Iya. Mengesahkan Allah. Ya. Ya kan? Jadi apa sih sumber kekuatan iman yang dapat membantu meningkatkan gairah dakwah kita? Ya. Nah, yang pertama kita fastabiqul khairat. Niat. Iya, niat dulu, kita pasang niat dulu agar kita untuk berdakwah dan untuk meningkatkan gairah dakwah itu kita harus iman yang kuat dulu. Kalau iman kita lemah, kalau iman kita sudah turun naik, tidak bakalan bisa berdakwah. Jadi modal iman itu harus. Nah, kalau iman kita tinggi dan terus tidak menurun, insya Allah dakwah kita itu akan terus berfastabiqul khairat walaupun tanpa ada embel-embelnya. Nah, jadi modal iman itu perlu dan sumber-sumber kekuatan iman itu adalah kita harus selalu dekat kepada Allah. Nah, itu sumber itu bagi saya ya. Nah, jadi iman itu perlu. Itulah sumber kekuatan kita dalam melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Masalahnya medan dakwah ini berat Tat lah. Ya, dibilang berat, ya berat. Ya. Yang dibilang ringan, ya berat juga. Ya. Nah, itu kan. Apalagi dakwah kita ini tidak ditopang dengan ormas-ormas misalnya kan. Nah, organisasi. Dengan
dengan Financial freedom. ya finansial kan kita kan ini juga sudah berkeluarga Iya, ya kan. ada kebutuhan iya di kebutuhan rumah. dan dakwah juga memerlukan biaya. Jujur. Tapi alhamdulillah kita setiap dakwah itu kita bawa alat bekam sunnah. Jadi kita ini terapi bekam sunnah keliling juga. Oh, nah. Itu jadi hasil dari bekam sunnah keliling itulah Allah mengatur rezeki kita untuk beli bensin, makan-makan dan selanjutnya. Itulah Allah itu maha segala-galanya. Berarti hari ini bawa alat bekam. Bawa Malam boleh bekam tuh. bisa. Nah, Insya Allah bekam dengan kita Ya. itu sebagian kecil nanti rezekinya ulun infakkan ke lajismu. Masya Allah. Itu program. Luar biasa. Itu. Luar Kita biasa. saling Warga berbagi lah. perserikatan nih. Ya. Rugilah kalau ada pernah membekam luar. Ya rugi dong. Berbekam itu sunnah, dapat pahala. Masya Allah. Dan habis itu hasil bekamnya kita infakkan ke seluruh lajismu yang ada di Kalimantan Selatan dan Kalteng. Walaupun sedikit tapi kita tetap rutin Ya. berbagi untuk negeri. Wih. Itu namanya ya tadi pekerjaan bernilai ibadah. Itu kita harus jadikan semuanya bernilai ibadah kalau bisa. Semuanya tatlah. Semuanya. Masya Allah. Luar biasa ini. Itu masya Allah. Nah, mau takon lagi lu nah. Iya. Cara mengatasi rasa lelah kan ada mungkin lah kita nih ada lelah ya lah. Namanya manusia. Nah, pian pasti ada lelah, Iya. uyuh apa tuh nah. Iya. Terutama dalam berdakwah nih. Iya. Kan kalau orientasi pian ini dunia, pian kan mungkin berada di medan ini. Iya. Ya kalau tat. Iya benar. Nah, jujuran nih ya lah. Ya jujur. Nah, jadi cara pian mengatasi rasa lelah tuh biasanya kayak apa tat? Kita dakwah mulai nggak salah tuh 2018 atau 2019 sampai sekarang. Ya. Ya kan. Kalau namanya manusia pasti ya rasa lelah, ya kan rasa lelah dan ya biasalah kan, apalagi faktor usia. Bagaimana cara mengatasi rasa lelah dan kelelahan itu dalam berdakwah? Ya. Kuncinya pertama ikhlas semata-mata karena Allah. Masya Allah. Pokoknya kalau memang sebenarnya kata-kata ikhlas itu mudah diucapkan. Ya, mudah diucapkan. Sulit dilakukan. Sulit dilakukan. Tapi kalau kita keimanan yang pertama tadi kuat, dekat sama Allah, itu timbul ikhlas. Kan? Jadi ikhlas dan sabar itu sangat diperlukan dalam berdakwah. Nah, ini sekedar info. Iya. Ustadz Andi pernah dalam keadaan kritis ketika di Patikalain gitu. Iya, 2 kali. Di Patikalain kah dia semalam di Kewawakan? Di Patikalain. Di Patikalain. Kedua kalinya di Patikalain. 2 kali kena. Masya Allah. Nah, si Dinpin ini ada ginjal ke Tat? Ya, batu ginjal. Nah, ada batu ginjal. Kemarin ulun 4 hari 4 malam di Rumah Sakit Islam Banjarmasin dan ditangani langsung oleh Dr. Meldi, waktu itu ketua PWPM Kalsel dulu. Masya Allah. Nah, jadi beliau sampai pernah dalam keadaan kritis di atas gunung lah. Iya. Nah, jadi langsunglah orang yang kami yang di bawah ini turunan ke atas menjemput beliau. Langsung bawa ke rumah sakit sampai 4 hari tatlah. Iya. Dan Di langsung- berapa hari? Ya. Habis itu dirujuk ke Rumah Sakit Islam Islam Banjarmasin. Banjarmasin karena untuk penanganan khusus setelah. Ya. Dan Dan langsung yang ngantar itu mobil KL Lajismu Haruyan. Masya Allah luar biasa. Dan itu datang sampai Banjarmasin Islam jam 1:30 malam. Tengah 2 malam. Iya. Itu kondisinya kalau bergerak tatlah. Dalam keadaan sakit. Masya Allah. Tidak bisa berebah berduduk ya. Tapi Mbak sehat? Kok lagi? Nah, disitulah Allah menguji kita. Mas. Ya kan? Ya. Jadi kita merasa lelah itu kita tidak merasa lelah. Dan kita berdoa, ya Allah, seandainya hidup ulun ini tidak bermanfaat lagi untuk orang banyak, ulun ikhlas ya Allah. Tapi seandainya hidup ulun ini masih bermanfaat untuk orang banyak, sembuhkan ulun ya Allah. Masya Biar ulun bisa membersamai mereka-mereka. Allah. Itu Allah itu sangat luar biasa. Jadi cara mengatasi rasa lelah itu ya ikhlas, sabar, itulah kuncinya. Ikhlas, sabar. Bila kita ikhlas semata-mata karena Allah, walaupun hujan, walaupun gerimis, siang, malam, sakit, awak, macam-macam, tidak ada apa-apa. Tidak ada masalah. Allah itu maha mengetahui. Masya Allah. Allah itu maha melihat hambanya apa yang hambanya lakukan. Terselip di dalam hati pun kan. Iya, benar. Kita ini cuma menghabiskan sisa-sisa umur aja. Agar sisa umur kita yang ada ini bermanfaat untuk orang banyak. Masya Allah. Dan ulun yakin
Allah itu maha dan maha lihat apa yang hambanya lakukan. Itu kuncinya. Jadi ikhlas itu perlu. Itulah perjalanan dakwah ulun selama 7 tahun itu memperoleh pelajaran bahwa memang benar-benar ikhlas itu susah. Tapi selama ini kita belajar ikhlas akan mudah semuanya. Dari kita terutama misalnya pian pernah lah supaya konsisten nih irah nih terus berkobar. Merasa lah pian mungkin ada seberapa penting peran doa dan munajat pian tuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa itu adalah inti segala ibadah. Ya kan? Ya, jadi konsisten. Doa itu ibadah. Ya, jadi doa itu perlu. Ya kan? Kalau kita berusaha tanpa doa. Ya kan? Nah, apalagi dalam dakwah ini. Kalau dalam dakwah ini kita harus bermunajat kepada Allah. Karena Allah itu yang maha memudahkan. Dan Allah itu yang maha memberikan kemudahan dan memberi rezeki yang segala-galanya. Ya, doa itu penting. Masya Allah. Doa dan ikhtiar. Dan terus berdakwah itu terus menerus. Allah yang membolak-balikan hati manusia. Membolak-balikan hati manusia. Doa itu adalah kunci ibadah. Dan dakwah itu terus. Nah, itu ya doa lah. Terus untuk membangun komunitas dan mendukung dan memotivasi pian nih. Atau langsung kita yang kira-kira yang memotivasi pian ini siapa Gerang? Apakah murni panggilan hati semata kah? Atau ada faktor X kah yang membuat pian ulunnya harus berdakwah? Ya. Di 2017 awal dari 2018. Ya. Sebenarnya itu adalah panggilan jiwa. Panggilan jiwa Tatlah. Panggilan jiwa. Jadi faktor internal nih dalam diri nih dan eksternal. Mungkin dari kuitan kah pernah berpesan atau kayak apa ada lain Tatlah. Iya. Benar-benar panggilan jiwa dan selama ayahanda Ustadz Abrar Harun meninggal. Nah di situ berpikir ini siapa penerusnya nih. Nah ya kan. Nah itu benar-benar panggilan jiwa. Tanda kutip panggilan jiwa, memang Allah mengadarkan ulun sebagai dai kemana-mana. Lantaran ulun tidak ada pekerjaan juga kan. Mungkin Allah takdirkan ulun nih kemana-mana gitu nah. Kan gitu. Nah jadi bahasanya itu ya itu tadi. Apa namanya? Harus membangun motivasinya tuh ya. Nah itu jadi dari jiwa lah. Iya, berarti dari dalam Tatlah. Dari jiwa dan ya itu tadi hidup kita ini singkat. Ya kan? Hidup kita ini singkat. Jadi gunakanlah selama umur kita ada ya kan untuk berpastabikul khairat. Dan slogan Pemuda Muhammadiyah itu kan pastabikul khairat. Nah, makanya kita mencoba ulun mudah-mudahan sebagai contoh lah untuk kader-kader yang lain. Ya kan? Nah, untuk bisa meneruskan dakwah seandainya ulun mati, ya apa kan? Nah, itu harus ada. Mudah-mudahan panjang masih. Amin ya Allah. Jadi itu banyak perlu. Masih ilmu yang kawan. Iya, itu perlu tuh. Terus untuk berdakwah ini kan pasti perlu strategi, nih. Iya. Nah, terus strategi apa yang pian pakai ini untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap dakwah ini, Tat? Pasti kan perlu ditambah lagi semangat tuh. Ketika turun kan ada fluktuasinya tuh semangat ada naik turun kayak ibaratnya ada mungkin kalau ulun pribadi telah ada masanya putur ada iman lagi naik-naiknya nah tuh kayak apa strategi pian hadapi fluktuasinya semangat tadi. Jadi namanya manusia ya kan namanya manusia sudah berkeluarga itu wajar lah ya kan? Sangat teramat wajar. Apalagi dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Apalagi di perserikatan kita. Tidak ada satupun biaya ataupun kita habis membina dapat amplop itu tidak ada. Ya kan? Nah, bagaimana caranya untuk kita semangat terus. Nah, itu tadi makalah kalimat yang ulun katakan tadi, sibukkanlah diri kalian dengan berbagai kebaikan-kebaikan. Sebelum kebaikan-kebaikan itu diisi dengan keburukan dan kemaksiatan. Nah, jadi motivasi ulun itu ya harus berpastabikul khairat lah. Hari ini harus ada bernilai ibadah. Nah, itu motivasi. Jadi motivasi itu perlu. Pokoknya ya jagoannya namanya kadang-kadang turun, kadang-kadang naik,
ya kan? Motivasi kita untuk berdakwah. Iya. Tapi itu tadi, sibukkanlah. Jangan hari-hari ini kita terlalaikan oleh urusan-urusan yang melupakan atau jauh dari Allah. Terus peran ilmu nih, ilmu dan pengetahuan ini Tat, apakah berpengaruh Tat, dengan girah dakwah nih? Wah. Masalahnya kan banyak orang yang ilmunya paham, mungkin pengetahuannya luas, tapi girah berdakwahnya tuh kurang tinggi tadi, karena mungkin beda orientasi apalah hal lain sebagainya. Nah menurut perspektifnya Pian nih sebagai pendakwah yang ke kabupaten ini, isuk kabupaten sana, malam ke kabupaten sana lagi, bahkan di rumah dalam sepekan di rumah sehari 2 hari aja sisanya keliling kemana-mana. Jadi peran ilmu itu memang penting. Apalagi di zaman yang media sosial ini. Iya kan? Nah, jadi peran ilmu dan pengetahuan itu sebenarnya juga memperkuatkan iman juga. Kalau iman tanpa ilmu kan mustahil. Nah, kalau iman tanpa ilmu juga mustahil. Jadi ilmu dan iman itu berbarengan, ya kan? Berbarengan, dan itu modal untuk memperkuat dakwah kita dalam berdakwah. Kalau kita berdakwah tanpa ilmu, apa hasilnya? Kosong. Nah, kalau kita jujur ya, kita ini bukannya tingkat apa LC tidak, ya kan? Sebenarnya dakwah itu tidak mengenal status. Tapi dia berperan dan bisa membimbing mereka, dan dia menerima, itu lebih terpenting daripada kita punya titel macam-macam tapi untuk masyarakat untuk itu tidak ada yang membina. Contohnya banyak orang yang bertitel tapi dia tidak mau membimbing, membina dalam berdakwah yang ke pelosok-pelosok, ke dalam-dalam. Kalau bagi ulun, kalau kajian di kota-kota, dakwah di dalam kota itu biasa. Tapi untuk kajian membina di pedalaman-pedalaman tuh, kalau tidak ada uangnya gimana? Nah, itu jarang sekali. Nah, image yang seperti itulah yang kita coba untuk dirubah lah. Gitu, ya kan? Itu jadi ilmu itu harus tuh. Karena orientasinya tadi beda lah. Iya, beda. Kalau orientasinya duit, mungkin ke gunung. Seperti itulah. Terus Tat nih, cara menjaga keseimbangan nih antara dakwah dan kehidupan pribadi tadi. Ini kan krusial. Ini krusial. Ini krusial banget nih. Nah, di rumah ada kebutuhan. Iya, jelas tuh. Kebutuhannya macam-macam. Nah, banyak. Terus itu dakwah perlu biaya. Perlu biaya. Dan kadang semuanya ada ujrahnya. Ada hadiahnya tadi. Nah, selain dari bekam tadi, kayak apa Pian menjaga keseimbangan nih antara tuntutan di rumah pribadi dan semangat Pian berdakwah ini dengan segala hal-hal dalamnya. Jadi bagaimana cara menjaga keseimbangan antara dakwah dan kehidupan pribadi? Ulun jelaskan. Saya punya istri 1. 1 juta. 1 ya. Satu untuk selamanya. Asik. Harus asik. 1 untuk selamanya. Yang lain ketinggalan. Asik. 1 istri, 2 anak putra putri. Nama anak laki-laki saya Muhammad Lutfi, yang perempuan itu Cahya Ova Ambia. Nah, jadi bagaimana cara menjaga keseimbangan antara dakwah dan kehidupan pribadi? Ulun ini pegawai negeri kada? Pensiunan kada ada? Ya Allah. Warisan kada banyak? Sarang walet adalah sarang walet. Ada ada. Ada juga sarang walet. Kada ada juga. Kan gitu. Nah, tapi namanya ya kita berumah tangga. Perlu. Ya kan? Jadi kita tuh jangan dakwah dulu. Amun rumah tangga kacau, kada mau juga. Nah, bagaimana caranya? Caranya itu kita mengatur waktu dulu. Mengatur waktu untuk keluarga dulu nih, kayak apa nih keluarga nih dulu nah diberisakan dulu. Kan gitu. Amun dakwah, amun kada dijulungi, sama kayak kita anak tulak ayam kada diumpani mati. Kan gitu bahasanya tuh. Nah, amun kita berdakwah aja. Anak bini kelaparan, game. Game, ya. Nah, bagaimana caranya? Kita atur. Berarti diatur di rumah dulu agar dapur tetap berkukus. Iya, agar dapur kada berkukus, tetap berkukus. Amun kada berkukus kita tidak dimasak. Biar dakwah kemana? Amun kada berkukus dapur, kan gitu. Nah, caranya itu membagi waktu. Bila sudah terpenuhi di rumah, pribadi,
baru kita dakwah. Masya. Nah, jadi tetap tanggung jawab prioritas utama keluarga dulu lah. Keluarga dulu yang wajib tuh, baru dakwah. Nah, dan selama tahun 2018 sampai sekarang ini, alhamdulillah keluarga juga mengerti. Mas. Nah itu yang sulit dicari. Nah itu mengerti, mau 8 hari ulun tinggalkan, 7 hari, 6 hari, itulah Allah itu maha kuasa. Masya Allah. Kata Allah, jangan jadikan anak-anakmu dan istrimu sebagai penghalang kamu musuh, ya kan? Itu perlu. Jadi sebagai generasi muda harus rela berkorban segala-galanya demi fastabiqul khairat dalam dakwah. Itu. Jadi ini ulun ucapkan dulu terima kasih banyak ya. Sampean sudah akun mampir di warung ulun sederhana ini nah. Sama-sama. Tapi ulun merasa ini terhormat sih. Masya Allah, kami yang merasa terhormat. Dan juga ulun sering-sering lah ulun seperti ngobrol seperti ini kan. Biar dakwah kita bisa mencerahkan. Masya ya kan? Allah, amin. Minimal kita saling mengingatkan lah. Ya. Saling menasihati, ya kan? Siap. Tapi ulun sering-sering lah diajak seperti ini. Siap, ya kan? Dan ulun juga sambil belajar juga kan. Masya Allah. Dan juga kalau ada jawaban ulun yang salah, ya maklum lah namanya juga manusia. Jadi mudah-mudahan malam ini ya ngobrolan kita ini mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan apa yang kita obrolkan ini bisa memacu kader kita untuk bisa berdakwah untuk umat. Amin ya Allah. Tanpa pamrih. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya kan? Itu. Jadi ulun pribadi dan tim mengucapkan terima kasih banyak lah. Iya. Jazakallah khairan. Mudah-mudahan pian selalu sehat. Amin ya Allah. Panjang umur. Amin ya Allah. Bahagia di dunia akhirat. Amin ya Allah. Dilimpahi keberkahan. Amin ya Allah. Mudahan pian bebini satu aja. Gemang. Anda punya bini 2 tadi. Kita kan tahu aja. Amun takdirnya lain ini. Tapi umumnya melihat deh. Apakah? Apanya? Kadenya apa ya? Amunnya sudah jalannya sudah ke itu kan aja gitu ya Allah. Tapi ini amun bakal hendak nih hendak satu aja kah hendak bertambah kah? Kalau selamanya Bang kita satu aja Bang. Soalnya kita masih belum sanggup lah kayak seperti Nabi ya kan. Kalau ada sanggup karena terlalu cinta kan? Ini karena sanggup karena apa kah? Ya banyak hal lah. Oh banyak hal lah. Cari aman lah jawabannya. Banyak hal. Jadi ya itu Bang. Jadi ulun minta 1 menit. Ya. Kalimat-kalimat pamungkas pian sampaikan ke kamera gasan anak-anak muda supaya girah berdakwahnya tinggi di tengah arus modernisasi ini yang luar biasa mengerus semangat para pemuda ini timbul pengoler berdakwah. Silakan Tat, tempat kami persis. Langsung gini ya? Langsung di sini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ustadz Mas Juandi MD, saya dari Lembaga Dakwah Komunitas Pimpinan Wilayah Kalimantan Selatan, dan juga ulun di Tapin, wakil ketua Lembaga Dakwah Komunitas. Pesan saya kepada perserikatan atau khususnya pemuda Muhammadiyah, kader pemuda Muhammadiyah, mari, kata ulun tadi, sibukkan diri kalian dengan berbagai kebaikan-kebaikan. Sebelum kebaikan itu diisi dengan kesia-siaan dan kemaksiatan. Jadikan apa yang kamu kerjakan, insya sekecil apapun itu ada balasannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadikan setiap langkah, setiap putaran roda, setiap niat kita bernilai ibadah. Pemuda yang keren adalah pemuda yang dekat kepada Allah, keimanan yang kuat dan suka berfastabiqul khairat tanpa embel-embel, semata-mata ikhlas karena Allah. Semangat pemuda, fastabiqul khairat. Itu. Fastabiqul khairat itu. Oke, terima kasih. Jazakumullah khairan. Masyaallah. Pandiran Warung.